kamu bisa ngerasain ini batang kan? Iya. Tapi saat ini yang aku pegang itu justru kaki dari si sosok yang besarnya sama seperti batang ini. Rumah samping tol. Begitulah warga mengenal rumah yang sudah hampir 6 tahun dikosongkan ini, di mana pemilik sebelumnya merupakan salah satu pebisnis kaya yang tanpa alasan yang jelas menjual rumah tersebut hingga berpindah tangan ke pemilik kedua dan dibiarkan kosong. Tahun 98 dan 99, kira-kira 5 tahun 6 tahun ke belakang lah. Tadinya bos limbah itu yang punya ini. Tadinya tinggal sama keluarganya, berhubung usahanya lagi krisis gitu, lagi bangkrut, jadi dijual, dilempar rumahnya, dikosongin. Semenjak dibeli belum pernah ditempatin gitu. Sekilas, bak rumah kosong biasa namun ternyata terdapat segudang cerita mistis yang dituturkan warga sekitar. Berkaitan dengan peristiwa mengenaskan yang berasal dari tragedi kecelakaan yang kerap menewaskan beberapa pengendara yang melintas di jalur tol Karawang, Jakarta. Tabrakan bis, aduh sampai 1 bis itu. Warga baru zaman dulu, waktu pertama dibuka 1 jalur. Yang belum lama ini di bawah tol semua itu mobil berhenti dihajar. Kecelakaan yang kerap terjadi seakan tak hanya dari faktor kelalaian semata, melainkan adanya rumor bahwa hal tersebut disinyalir berkaitan dengan hal gaib, yang mana berasal dari area seberang yaitu hutan dan sumur dongkol. Dulunya pernah bekas kuburan, lagi bekas pemakaman umum orang sini kan, dulunya ini bekas kampung. Banyaknya korban yang tewas kerap diisukan menempati dan bersemayam di rumah yang kini dibiarkan kosong, hingga sebagian orang yang tidak bertanggung jawab kerap melakukan hal yang terlarang, meski harus berhadapan dengan resiko atas perbuatannya. Ya waktu zaman nomor itu kan dia nginfo, dia pas di dalam dibanting-banting. Tapi dia nggak berani tinggal di rumah ini, paling naruh sesajen doang, dia tinggalnya di rumah saya. Pada ngopi itu, gelasnya terbang sendiri gitu. Katanya di sininya nggak dikasih air katanya. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak alasan lain mengapa rumah ini ditinggalkan? Serta apakah fenomena ganjil yang ada disebabkan oleh maraknya korban kecelakaan? Kayaknya rumahnya Kak Frisly yang memang sudah terbengkalai itu kurang lebih 5-6 tahun Kak Frisly. Oke. Dan kata warga sekitar sih memang pemiliknya itu orang kaya. Terus ditelantarin gitu aja rumahnya. Penelusuran pun kami mulai dengan melewati hutan di samping jalan tol yang mana merupakan satu-satunya akses menuju rumah tersebut. Coba boleh disenter ke arah sana? Ya. Oke, sebenarnya beda kekuasaan, beda mungkin ini di luar dari yang nanti akan kita bahas, tapi aku nggak ngerti ini akan ada kaitannya atau tidak. Yang jelas adalah gerombolan makhluk ini, Iya. yang kerbau hitam itu semuanya full hitam, bahkan matanya juga full hitam. Tapi berada di sini. Kak Frisly, sosok-sosok seperti ini tuh bisa diajak komunikasi nggak sih? Bisa kita tanya-tanya gitu? Aku malah dapat gambaran peristiwa. Arahnya itu adalah dari dalam hutan di dalam sana, Fasya. Biasanya mereka melintas, benar-benar melintas ke sini dan akan melintasi jalanan ini. Jadi jalan tol ini ya. Sebelum tadi kamu juga bilang sering terjadi kecelakaan. Iya. Kayaknya memang ini ada kaitannya sama pembuatan tol yang sepertinya kalau di zaman dulu terkenal dengan sesuatu yang harus ditumbalkan. Tapi mungkin yang ditumbalkan dari pembangunan ini hanya potongan kepala kerbau saja yang ditanam dan memang sudah didoakan. Jadi tandanya apabila ada sesuatu yang akan kejadian seperti kecelakaan yang tadi dimaksud, itu biasanya adalah orang, mungkin 1-2 orang atau bahkan pengemudinya langsung akan melihat seperti adanya sesuatu yang menyeberang. Tapi itu akan hitam.
Jadi mereka berusaha untuk menghindari biasanya. Meski belum sampai ke tempat tujuan, teka-teki dan tragedi kecelakaan yang terjadi sedikit berhasil dikuak Frisly. Yang mana para korban yang selamat kerap mengaku melihat sosok astral yang melintas dari arah hutan. Kalau yang selamat mah saya tanya ada yang nyebrang katanya. Jadi ngerem mendadak. Coba kita ngedeket ke arah situ kali ya. Soalnya itu lagi ada satu sosok lagi. Sini. Assalamualaikum, jangan pergi. Seakan berkaitan dengan sosok astral menyerupai kerbau hitam, Frisly kembali merasakan adanya sosok astral di balik rimbunnya pepohonan. Mau tahu sekarang, di pohon-pohon ini, saat ini bahkan di dua pohon yang sama, ini Fasya, Kanan kiri ini ya. sedang ada sosok tinggi banget. Dan ini kan juga posisinya dia jadi kayak gerbang gini ya, nutup. Iya. Ini sosoknya tinggi banget, tapi sorry kamu boleh pegang. Aduh. Gak apa-apa, pegang apa-apa. aja batang pohonnya. Kamu bisa ngerasain ini batang kan? Iya. Tapi saat ini yang aku pegang, itu justru kaki dari si sosok yang besarnya sama seperti batang ini. Jadi kurus dan membuka lebar ke arah sini. Sebentar, ini kan sosok hitam besar kata Kak Frisly itu sosok yang memang biasa kita temui atau beda lagi? Enggak, biasanya memang kalau aku sering ketemu sosok yang kayak gini tuh, kalau misalnya memang pernah ada seperti bukit atau sesuatu yang dibelah. Jadi biasanya penunggu ini akan ada di sebelah sini dan akan ada di seberang. Oh, ada dua sosok. Iya, ini kayak pembuka gerbang. Ini di hutan Kujang itu dulu zaman dulunya namanya tempat itu Istana Muda ya, ada. Orang zaman dulu tinggi banget. Sebelum kita masuk ke dalam sana, kita harus ngelewatin sosok ini. Ini jujur aja, tinggi banget, bahkan aku nggak bisa ngelihat dari bagian pinggang ke atas. Oke, tapi ini sosok yang positif atau negatif Kak Frisly? Kalau menurut aku ya, ini negatif dan ini juga salah satu sosok yang seringkali seperti menutupi bagian kaca kendaraan. Jadi kalau misalnya ada yang kecelakaan pada pagi hari atau apa kayak peristiwa yang aku dapetin, ada satu mobil besar yang dia tuh ngeliat seperti kabut. Jadi jarak pandangnya tuh ketutup. Terus pas bener-bener sadar ternyata depannya tuh bener-bener mepet sama mobil. Pada saat dia membanting setir ternyata mobil yang di depan itu ikut ke bawah. Dan maaf tapi kondisinya itu mobilnya tuh udah kayak dari yang kayak gini jadi kayak gini Fasya. Karena memang kena ke beton juga dan menurutku itu seperti tabrakan beruntun yang disebabkan oleh makhluk-makhluk yang seperti ini. Berarti lagi-lagi makhluk kedua yang kita temui di tempat ini dua-duanya adalah penyebab kecelakaan ya Kak Frisly? Iya. Tapi dari makhluk pertama dan makhluk kedua itu mereka ngasih alasan nggak Kak Frisly? Kenapa mereka menyebabkan kecelakaan itu? Memang karena nggak suka kah adanya pembangunan tol atau memang menginginkan korban atau apa? Kalau nggak suka sebenarnya bukan nggak suka Fasya. Kalau yang kita lihat ya dari pergerakan atmosfer dari si makhluk, mereka malah tertarik apabila orang menganggap daerah sini tuh daerah yang gelap. Karena memang pada saat pembangunan tol kan mungkin dulu nggak yang seterang sekarang Fasya, nggak ada penerangan. Jadi emang mereka suka dengan hal-hal yang makin bikin orang tuh kalau lewat sini, katanya, takut gitu ya? Katanya, pernah ada. Oh, aku ngerti. Berarti tujuan mereka untuk membuat orang-orang yang lewat sini itu takut. Betul Fasya. Dan lagi-lagi mungkin mencari korban itu adalah kebiasaan dari mereka. Kebiasaan? Maksudnya? Kalau makhluk yang memang tidak bernyawa, sudah usianya benar-benar udah ribuan, ratusan tahun dan tempatnya menurutku terbagi dua, dibagi menjadi dua bagian.
itu pastinya mereka mengharapkan sesuatu yang ditumbalkan secara lebih. Rupanya tak hanya kerbau saja yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang mana pernah dialami oleh sebuah bus dan kendaraan roda 4 lainnya. Apalagi dulu mah kan cuma satu jalur, tiap hari kecelakaan. Tabrakan tiap hari. Hingga tersisa satu pertanyaan yang menggiring kami ke lokasi utama. Mengapa rumah tersebut kini difungsikan oleh beberapa oknum untuk meminta sesuatu kepada hal gaib? Assalamualaikum. Itu ya rumahnya? Iya, ini rumahnya. Tapi emang jalurnya jujur ini rada susah ya. Karena emang udah bener-bener kebun semua. Dan sebenarnya pembatas yang di depan tadi yang kita lewatin di sepanjang jalur ini itu dibuat karena memang seringkali kecelakaan, Fasya. Dan biasanya pentalan-pentalan dari entah itu mobil atau bahkan korban itu bisa mencapai ke arah sini. Jadi kebayangkan sejauh apa itu. Oh, berarti tembok-tembok itu dibuat untuk menjaga juga. Ya? Iya. Nah, ini dia. Permisi, Ini ya? Assalamualaikum. Iya. Wow. Ternyata pada saat melihat dari dekat itu beda banget. Entah kenapa ya, mungkin memang lagi-lagi secara visual rumah ini tidak menyeramkan. Tapi pada saat aku persis berada di depan rumah ini, hawa yang aku rasain itu beda banget dan itu benar-benar menurut aku spooky banget. Gimana Kak Prisi? Kalau untuk rumahnya sendiri aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kalau di rumah ini kayak ada sesuatu yang menutupi ya. Kayak ada sesuatu yang men-shield rumah ini. Dan tadi sekelibat itu aku ngelihat ada sosok perempuan, gak jelas wajahnya seperti apa. Cuma yang jelas itu adalah ada petikut yang besar di bawah kayak dress yang lebar dan ada sesuatu yang menutup wajahnya. Tapi Kak Frisly tadi bilang kalau seperti ada shield di rumah ini. Iya. Itu tuh konotasinya negatif atau positif Kak Frisly? Kalau menurut aku memang mungkin ada perbedaan makhluk yang sama-sama dominan yang mungkin memang berada di dalam. Cuma jujur untuk ceritanya aku belum bisa dapat seperti apa besar gambarannya. Dan ini Fasya, ini semua kan, nih kalau kamu deketin sini. Ini adalah bagian dari kepemilikan rumah. Iya. Kandang kuda. Kandang kuda, ya betul. Masing-masing. Tapi memang tidak ada yang gimana-gimana sih selain sosok yang ada di hadapan kita saat ini. Sosok apa Kak Frisly? Di dalam sini tadi ada tangan yang keluar. Jadi ada tangan yang kayak gini dengan kuku yang runcing banget dan berwarna hitam. Dan sosoknya itu nenek-nenek tua, tapi maaf ya, bagian bibirnya seperti dirajut atau jahit. Kayaknya sih dia hanya menggambarkan sosok negatif atau sosok yang mungkin akan ditakuti oleh masyarakat yang masih tinggal di sini. Oh, oke. Berarti memang bukan wujud aslinya seperti itu ya? Aku yakin bukan, karena barusan banget bener-bener jadi satu bentuk yang bener-bener nongol gitu. Dan ini kayak aneh aja gitu, tidak mungkin pernah ada peristiwa yang seperti sesuatu yang dijahit itu. Tapi ada hubungannya nggak sosok ini sama rumah yang akan kita masuki ini? Kenapa? Katanya kalau ada yang masuk ke rumah ini untuk meminta, biasanya dia nemplok. Jadi dia nih sebenarnya kalau orang mungkin gak sadar, kok berat lagi ditemplokin sama sosok ini. Berarti si sosok inilah yang bisa dibilang menyambut orang-orang yang seperti itu. Betul, keinginan negatifnya mungkin ditangkap sama dia dan langsung ditempelin. Tapi ini serem sih Fasya, kamu kebayang gak kamu lagi jalan tanpa kamu tahu dengan kamu hanya membawa senter kayak gini.
tiba-tiba kamu ngerasa nggak enak, tapi ternyata kalau orang lihat tuh lagi ada 2 tangan dengan kuku yang runcing dan hey. Mungkin ini bukan pertama kalinya aku mendapatkan gangguan seperti suara lemparan atau suara-suara lainnya. Tapi yang bikin aku rada down pada saat ada gangguan seperti itu, karena menurut aku ini adalah rumah. Jadi aku tidak berekspektasi bakalan ada gangguan-gangguan seperti itu, dan ternyata ada gitu di rumah ini. Coba kita langsung masuk ke Fasya pelan-pelan. Sebenarnya tanpa kamu sadarin juga sosok yang tadi ada di sana sekarang lagi nemplok di belakang kamu. Aduh, jangan dong Frisly. Nggak apa-apa, coba kita anterin dia masuk ke dalam, mungkin ada sesuatu yang bakalan dia ungkap. Ayo Fasya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kok mungkin sebelum aku bertanya sama Kak Frisly soal sosok yang ada di tempat ini atau apapun itu, tapi dari aku sendiri jujur, aku langsung ngerasain hawa yang beda sama entah kenapa ya, aku seperti mencium ada bau-bauan yang gak sedap gitu loh. Oke. Fasya, menariknya adalah kayak yang tadi aku bilang, ada sosok yang nemplok di kamu tadi dengan wajah yang fierce aja gitu, flat, tapi bibirnya dari sini sampai ke sini itu kayak ada jahitan yang besar, dan saat ini sosoknya turun ke bawah, lompat dan menutupi ceker ini. Maaf ya, tapi udah tua banget kayaknya. bukan. Udah lama banget. Justru ini bukti Fasya. Ini bukti dan memang benar mungkin sosok ini ada kaitannya dengan orang-orang yang datang ke tempat ini untuk meminta sesuatu. Wah, aku nggak habis pikir sih pada saat memang aku menemukan gitu bukti yang dimana rumah ini itu dijadikan tempat minta-minta. Aku udah nggak habis pikir sih, karena menurut aku di zaman sekarang itu ternyata masih ada gitu orang yang seperti itu. Bahkan notabene ini adalah rumah tinggal yang tidak ada histori apa-apa tapi dijadikan tempat seperti itu. Gayung, seperti tempat gayung gitu dimasukkan. Biasanya dia akan menghadap ke sini. Jadi posisi duduknya tuh akan seperti ini, Fasya. Memasang beberapa lilin di sekelilingnya. Memejamkan mata. Dan rata-rata mereka meminta agar diberikan mimpi nomor. Ya, itu masih terjadi sampai sekarang ya. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini? Masih. Membenarkan adanya aktivitas berbau gaib yang dilakukan beberapa oknum saat rumah kosong terbengkalai, beberapa warga kerap menyaksikan fenomena ganjil yang dialami oleh mereka yang percaya dengan jalan pintas meminta kepada sosok astral. Ya kata teman-teman saya yang cari istilahnya zaman sekarang, dia namanya ngimpo apa nyari nomor, banyak yang kejadian aneh istilahnya. Datang, jadi suguhannya mungkin lain, dia nggak nerima, kadang dibanting katanya ininya. Ngomongin soal ada yang minta-minta Kak Frisly di tempat ini, untuk sekarang yang Kak Frisly lihat yang merespon dari hal-hal seperti itu tuh sosok apa? Yang jelas sosok yang tadi ikut sama kita dan sekarang ada di sekitaran kita. Yang kedua, ada sosok yang berdiri di sini. Assalamualaikum. Sini Fasya. Coba kamu center. Sosoknya benar-benar berdiri lurus di sini. Perempuan dengan wajah rusak. Nampaknya gangguan mulai kami hadapi seperti suara misterius yang mana tak jarang warga yang berdekatan dengan rumah ini kerap mendengar dan menjadi pengalaman mistis yang menyeramkan. Pernah saya lagi ngerjain depan rumah, lagi melur tuh,
Cuman saya keburunya malam, saya jam 2:30 malam lah. Ada yang ngomong dari atas, berisik katanya, malam-malam kerja. Lantas, apakah penelusuran kami ke dalam bangunan rumah ini akan mendapat banyak gangguan dan mampu menguak ketertarikan kegiatan terlarang dengan cerita mistis serta tragedi kecelakaan yang kerap terjadi? Fasya, jangan ke sana. Iya. Jangan sampai keluar situ ya. Aku takutnya nanti kamu ditomprokin lagi sama yang ini.